penyaji kedua akan kita dengarkan paparan dari Ibu Yuliani Nurani. Alhamdulillah teman-teman yang partisipasi semua kita sudah ada 23 orang nih Pak Ketum. Silakan Ibu Yuliani, 30 sampai 40 menit. Oke, baik. Terima kasih Mbak Yesi. Izin share dulu. Prof. Vita, apa kabar? Assalamualaikum. Oke, baik Ibu dan Bapak, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Ketum, ya. Ibu dan Bapak, judul yang saya angkat kali ini adalah The Power of Play, begitu ya, terinspirasi dari lagu yang sering dinyanyikan oleh Celine Dion dengan The Power of Love, gitu kan. Nah, kemudian sebetulnya judul ini lengkapnya adalah The Power of Play based on Neuroscience. Jadi lebih kurang apabila diartikan dalam bahasa Indonesia adalah kekuatan bermain berbasis neuroscience. Tapi saya sendiri lebih nyaman dengan menyebutnya the power of play. Ibu dan Bapak, ini adalah daftar isi yang saya akan bahas di dalam makalah, tetapi di dalam penyajian di PowerPoint ini tentunya tidak sedetil ini, begitu. Jadi ada 5 kajian besar tentang the power of play. Yang pertama bicara tentang rasionalnya, kemudian selayang pandang tentang bermain. Tadi sudah banyak diungkap oleh Pak Dr. Sukiman dengan apa, mengapa, dan bagaimananya. Kemudian saya langsung melihat tentang bermain sebagai kekuatan untuk menstimulasi anak. Kemudian lebih jauh tentang neuroscience, di mana kuncinya ada brain-based learning dan ada brain-based strateginya. Kemudian di bagian akhir itu ada kekuatan bermain berbasis neuroscience melalui program stimulasi edukasi. Jadi di bagian E ini adalah hasil dari penelitian longitudinal, bukan hanya kepada anak saya Banu, tetapi sekarang udah ada cucu nih yang digambar, ini namanya Arsen. Kemudian ada satu lagi dokumen berupa video, sejumlah video dari Alarik. Jadi saya bilangnya Abah. Jadi ada Alarik, ada Banu, dan ada Arsen sekarang ini, begitu. Dan itu merupakan hasil penelitian. Ibu dan Bapak, saya sepakat tadi dengan Pak Sukiman tentang bermain, di mana disebutkan bahwa bermain itu ada kegiatan yang menyenangkan, kemudian spontan, bersifat sukarela, seringkali disebut dengan volunteer, dan selaras dengan kebutuhan yang merupakan hak bagi anak. Jadi tidak sekedar kegiatan untuk mengisi waktu luang, tetapi menjadi media bagi anak untuk belajar, gitu ya. Tadi Pak Sukiman mengatakan sarana, gitu ya. Saya menyebutnya dengan media. Bermain juga merupakan sarana untuk membangun pengetahuan, pengalaman, kreativitas, dan rasa keingintahuan dari diri anak. Bante di sebelah kiri itu adalah Banu, gitu ya. Sekian tahun yang lalu Bante banyak bantu Banu. Salam dari Banu buat Bante, gitu ya. Saya ngikuti dari sejak bayi nih. Oh iya, benar Pak Bante, gitu ya. Walaupun udah nggak biksu apa, pokoknya saya manggilnya Bante, gitu ya. Jadi Banu sekarang sudah SMA, baru saja bagi rapot kemarin, gitu ya. Jadi sudah kelas 2 SMA. Makasih Bante. Berikutnya tentang tujuan bermain, intinya adalah memelihara perkembangan atau pertumbuhan optimal anak usia dini melalui kegiatan bermain kreatif, interaktif, dan terintegrasi dengan lingkungan bermainnya si anak itu sendiri. Berikutnya, kita mengerucut kepada
tadi pernyataan bahwa bermain itu memiliki kekuatan untuk dapat menstimulasi pertumbuhan dan perkembangan anak. Pertanyaannya kan mengapa gitu kan ya? Karena setelah dianalisis begitu ya, setelah berinteraksi dengan anak-anak ketika mereka bermain begitu ya, baik yang bermain alamiah atau by design, memang dipersiapkan program kegiatan bermainnya. Di dalam bermain itu terdapat unsur-unsur ada joyfulnya gitu ya, ada sesuatu yang menyenangkan begitu ya. Dan ada hipnotiknya gitu. Jadi ada yang membuat anak-anak tuh seperti tidak mau meninggalkan kegiatan bermainnya, kemudian banyak nembak, tar, mah aku ntar belum selesai baloknya, tar belum selesai main galasinnya. Jadi hipnotik sekali gitu ya. Kemudian ada intensitinya, kemudian ada varietinya, dan ada improve ya. Ada banyak peningkatan belajar yang dilakukan oleh anak melalui bermain. Jadi yang namanya learning through play itu saya yakin banget gitu. Dan bukan by playing, bukan sekedar sambil, bukan sekedar seraya. Tetapi anak-anak itu memang through, melalui gitu ya. Jadi belajarnya melalui bermain. Dan bermain itu buat anak-anak sesuatu yang serius. Bahkan seriously. Sama ketika orang dewasa itu bekerja gitu ya. Jadi anak-anak keringetan juga, kemudian anak-anak penuh dengan keantusiasan untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Begitu. Bahkan kadang-kadang anak-anak lupa waktu sehingga perlu diingatkan oleh orang tuanya karena sudah mendekati maghrib, sudah mendekati waktu untuk istirahat dan sebagainya dan sebagainya. Jadi saya menemukan Masya Allah sekali ya, kekuatan dari bermain itu bisa menghipnotis anak begitu ya, asalkan kegiatan bermain itu memang secara alamiah dan juga by design. Saya yakin guru-guru kita tuh bisa dilatih untuk bagaimana membuat kegiatan bermain di mana anak itu antusias gitu ya, sulit untuk memutuskan meninggalkan permainannya, dan itu menjadi tanggung jawab kita di IKAT Audi. Berikutnya ini kontribusi neuroscience dalam belajar melalui bermain begitu ya. Jadi neuroscience itu adalah ilmu kedokteran awalnya, dan ilmu ini sangat menarik sekali begitu ya. Dimana kalau kita lihat segala inti-intinya saja, neuro itu segala hal tentang apa yang individu pikirkan atau pemikiran individu, kemudian sains sendiri pengetahuan, sedangkan neuroscience adalah bidang ilmu yang mengkhususkan pada studi saintifik dari sistem saraf. Saya tidak terlalu banyak menyinggung soal, ada sih nanti menunjukkan tentang sinap-sinap gitu ya, tetapi saya mencoba memposisikan latar belakang pendidikan saya sebagai seorang educator gitu, sehingga saya lebih banyak memotret neuroscience itu dari sudut pandang stimulasi edukasinya bagaimana ya begitu. Neuroscience berguna untuk mengenali tumbuh kembang anak dan mampu menjadi stimulus untuk mencerdaskan dan mengoptimalkan kemampuan anak, terutama berada di usia emas, the golden age ini gitu ya. Jadi dari tadi 3 anak penelitian yang saya hadapi, 1 anak kandung, kedua cucu, kemudian yang ketiga adalah sepupu dari Banu gitu ya. Jadi saya melihat luar biasa ya, saya baru bisa menemukan yang namanya ini masa emas begitu ya. Jadi dengan sentuhan sedikit saja ketika kita memberikan stimulasi permainan baik dengan alat main atau tanpa alat main, itu mereka bisa memunculkan berbagai hal begitu. Nanti saya ceritakan di bagian belakang. Bapak dan Ibu, ini sedikit tentang perkembangan anak usia dini berbasis neuroscience. Saya ambil dari sejumlah kira-kira 6 sampai dengan 8 buku, baik yang berbahasa Indonesia ataupun juga dari sumber aslinya yang berbahasa Inggris. Ini kita semua sudah tahu, pada saat pertama kali bayi dilahirkan itu lebih kurang sel otaknya mencapai 100 miliar, bayangkan, 100 miliar. Ketika anak memasuki usia 2-3 tahun, sel-sel dalam otaknya telah membentuk 1000 triliun jaringan koneksi atau sinapsis.
Nah, sengaja diberi warna merah, sinap-sinap yang jarang digunakan akan mati. Sedangkan yang sering digunakan akan semakin kuat dan permanen. Nanti alasannya saya kemukakan. Nah, Bapak dan Ibu, stimulasi yang diberikan kepada anak melalui lembaga-lembaga PAUD akan membuat neuron-neuron berfungsi optimal, sehingga berguna bagi perkembangan sensori anak. Jadi sensori motor tadi sudah dijelaskan oleh Pak Sukiman, begitu ya. Dan saya melihat bahwa lembaga PAUD ini punya peran yang cukup besar ya. Utamanya sih sebetulnya dalam program parenting ya. Bagaimana kalau kita punya program 1000 hari pertama menstimulasi anak dengan cerdas, bergerak itu cerdas, itu kita luar biasa sekali ya kalau kita bisa menggaungkan hal tersebut kepada orang tua yang memiliki anak 1000 hari pertama itu. Karena masa emasnya itu ada di situ gitu ya. Jadi masa selanjutnya itu saya melihat oh ternyata itu hanya pengembangan dari masa-masa 2-3 tahun pertama ya. Jadi kalau di situ masanya anak terstimulasi dengan baik, kemudian otaknya itu saya mengatakan sudah rimbun nih pohonnya gitu. Jadi mereka itu bagaimana mereka berinteraksi dengan lingkungan itu cepat sekali gitu kan ya. Itu yang saya amati dari anak-anak ketiga anak Indonesia yang saya amati gitu. Mudah-mudahan berlaku untuk general semua anak di Indonesia. Nah, Bapak dan Ibu, saya sampai pada satu kesimpulan bahwa hukum perkembangan otak itu gini, lucid or use it. Use it or lose it. Jadi kalau digunakan, diberikan rangsangan, maka otak itu akan berkembang optimal gitu. Jaringan-jaringan itu akan membentuk jaringan yang lebih besar begitu. Sedangkan kalau lucid gitu ya, sempat tidak ada rangsangan, tidak ada stimulasi, maka dia akan mati, dia akan dimusnahkan. Jadi sesederhana itu saya mempelajari, oh begitu cara kerja otak. Jadi kuncinya adalah bagaimana terus-menerus stimulasi. Jadi saya mengalami satu peristiwa dalam hidup saya di mana oh anak usia dini itu ternyata stimulasinya tidak hanya berhenti dari jam 8 sampai jam 10, jam 10 sampai jam 12. Jam 4 sore sampai jam 6, tapi ternyata sepanjang kehidupan, mulai dari mereka bangun tidur sampai mereka tidur kembali, itu adalah peluang bagi orang tua, bagi guru, bagi ordes, orang dewasa lainnya untuk memberikan stimulasi. Dan anak tuh merespon, kecuali tidur ya. Tetapi prosesi sebelum dan sesudah tidur balik lagi ke stimulasi. Gitu Bapak dan Ibu. Jadi hukumnya ada dua, use it, digunakan, maka otak itu akan berkembang. Kemudian tidak digunakan, lucid, artinya tidak ada rangsangan apapun, anak itu hanya didiamkan saja, maka tadi sinap-sinap itu akan mati begitu. Bapak dan Ibu, akhirnya ada satu buku ya, ada 2-3 buku yang saya rangkum bahwa neuroscience dalam pembelajaran itu akan membuat anak-anak itu belajar semata-mata karena hasrat alamiahnya gitu pada mulanya berupa rasa ingin tahu, dan semua anak itu punya rasa ingin tahu, mulai dari menjatuhkan benda, mulai dari memegang benda gitu ya, mulai dari menendang bola, itu semua kan karena keingintahuannya gitu kan ya, yang begitu menggelora dan menuntut untuk dipuaskan, sehingga guru, tolong dibaca juga orang tua, ordes, orang dewasa lain, tidak perlu nyuruh-nyuruh sebetulnya, apalagi memaksa anak untuk belajar. Kita hanya menyiapkan lingkungan, kita hanya menyiapkan wahananya. Walaupun sangat sederhana, anak akan menyentuh benda-benda yang ada di sekitarnya. Tinggal kita akan meletakkan benda apa di dalam wadah yang kita siapkan, gelaran sentra yang sudah kita siapkan. Begitu. Nah, neuroscience dapat menghubungkan antara otak dan pikiran. Gitu ya, otak itu kan fisik, sedangkan pikiran adalah fungsi kerja dari otak. Ya, jadi bagaimana brain mind connection ini atau jiwa dan badan termasuk akal dan hati ini menjadi satu kesatuan.
Karena definisi belajar itu kan yang sejak dari zaman saya mahasiswa dikatakan belajar itu ada fisik, ada psikisnya, ada jiwa, ada raganya. Itu kan ada kerohaniannya, ada kejasmaniannya. Dan ketika saya membaca tentang konsep neuroscience, oh ini ternyata gitu. Semakin yakin begitu, apalagi dengan melakukan observasi ya penelitian, mungkin disebut dengan penelitian longitudinal. Nah, sekarang langsung bagaimana pembelajaran berbasis otak? Ya, intinya hanya koneksi gitu loh. Ya, jadi penelitian berbasis otak menunjukkan bahwa dalam memberikan perintah, guru memiliki dampak penuh pada peserta didik. Mereka harus terhubung dengan peserta didik di dua tingkat yang terpisah, tetapi tetap tumpang tindih antara akademiknya, konten di level kelas, dan emosional, interaksi interpersonal yang efektif begitu. Nah, pembelajaran berbasis otak tidak bisa memisahkan itu, kedua-duanya. Jadi kita menyentuh otak rasional, tetapi kita juga menyentuh otak emosional. Kadang-kadang ada sentuhan lagi otak-otak spiritual juga sih gitu. Walaupun yang paling kencang adalah bagaimana otak rasional dan otak emosional ini bisa bertemu gitu, Ibu dan Bapak. Oke, berikutnya ini tentang belahan otak kanan dan belahan otak kiri. Kenapa mereka mempunyai kepada makna sunnah padahal ini redaksinya adalah berupa perintah. Ini ada yang bocor ya. Dia memberikan. Oke, nggak masalah ya, kita lanjutkan. Jadi gini, kan semua kita sudah belajar bahwa belahan otak itu bagi menjadi otak kiri dan belahan otak kanan. Belahan otak kiri mengatur bagian tubuh sebelah kanan, jadi kiri ke kanan silang, kemudian kanan itu akan mengatur bagian kiri, tubuh sebelah kiri. Nah, masing-masing belahan itu, otak kiri pada umumnya, berarti kiri kita, penting untuk berbicara dan menulis. Kemudian keterampilan berhitung dan ilmiah, menggunakan dan memahami bahasa isyarat, serta berpikir logis. Itu adalah kerja otak kiri manusia. Sedangkan belahan otak kanan bertanggung jawab untuk kesadaran musik, seni, menari, menggambar, intuisi, imajinasi, emosi, dan lain sebagainya. Kedua belahan ini tidak bisa dipisahkan, tetapi kita berpikirnya bagaimana merekatkan keduanya. Ya, ada kecenderungan yang keliru di mana katanya orang-orang Indonesia itu lebih banyak menggunakan otak kiri, sehingga dianggap pekerjaan otak kiri ini membuat kita menjadi sangat kaku, kemudian kita menjadi sangat linear begitu ya. Padahal ini dibutuhkan dalam hidup gitu loh. Ada memang pengetahuan-pengetahuan yang harus linear, tetapi penyeimbangnya adalah otak kanan begitu. Jadi bukan menghentikan kerja dari otak kiri, tapi bagaimana merekatkan kedua belahan otak yang memungkinkan anak itu menggunakan kedua belahan untuk menyampaikan informasi. Jadi kerja bareng gitu Ibu Bapak. Jadi bagaimana menyampaikan yang linear itu dengan gaya otak kanan. Ya, menyampaikan misalnya apa? Oh, matematika misalnya. Matematika itu kan lebih banyak logikanya gitu. Bagaimana melogikakan ini tapi ada unsur seninya, ada unsur imajinasinya sehingga ini menjadi suatu keharmonisan. Nah, alasan inilah yang menyebabkan anak usia dini itu harus bergerak untuk bisa belajar. Ya, jadi berkali-kali saya bilang bergerak itu cerdas. Kemudian mereka, anak usia dini maksudnya memperhatikan, guru harus memperhatikan dan belajar jika mereka bebas untuk bergerak, duduk diam merupakan tekanan buat anak dan hambatan menghambat kemampuan mereka untuk menyerap seluruh informasi baru. Ya, contoh konkretnya begini, banyak sekali saya menemukan melalui observasi langsung gitu ya. Pada saat circle time di pagi hari, anak-anak itu diatur duduknya. Jadi benar-benar seperti lingkaran. Oh, tidak begitu. Yang dimaksud dengan circle time itu adalah menyamakan frekuensi. Jadi ketika anak itu datang ke lembaga, mereka itu ada yang dalam kondisi senang emosinya. Ada yang sedang sedih, hanya karena ibunya nggak mau membawakan dia kue kesukaan.
karena ibunya lupa beli dan sebagainya. Nah, circle time itu adalah nuansa untuk menyamakan frekuensi. Jadi boleh-boleh saja ada anak yang di sudut, ada anak yang berada di tengah dekat dengan bu guru, tetapi semuanya itu digabung dalam circle time, kemudian guru yang harus menarik gitu. Bercerita bahwa kita hari ini mau ngapain gitu. Jadi nggak ada itu lingkaran besar, lingkaran tambah besar gitu, nggak ada. Sehingga harus benar-benar melingkar. Nah, konsep-konsep ini tuh nggak ditangkap gitu sama guru-guru ya, karena memang contohnya seperti itu. Gitu. Jadi sekali lagi ada kebebasan gitu ya buat anak-anak itu untuk mengekspresikan aku maunya apa gitu, bukan guru-guru mengatur anak-anak harus menjadi seperti yang dimaui oleh guru. Juga orang tua loh. Oke. Berikutnya oke, sebentar agak terkendala. Iya. Berikutnya tanggung jawab guru ya, tanggung jawab orang tua dan orang dewasa lainnya. Memberikan pembelajaran yang menyenangkan. Mengapa demikian? Jadi saya mengambil dari Dr. Pamela Pelt, dia melakukan penelitian atau studi tentang fungsi-fungsi bagian dari otak. Ternyata otak manusia itu bisa mbalelo juga gitu, orang Jawa bisa bilang ya, bandel gitu, nggak mau gitu. Ya, nggak mau melakukan apa-apa kalau tidak menyenangkan. Jadi otak itu akan mau bekerja dalam arti melakukan kegiatan proses pembelajaran itu ada di mental otak manusia kalau menyenangkan. Dan di sebelah kiri itu adalah gambaran tentang 3-in-1. 3-in-1 dari limbik, batang otak, dan korteks. Saya akan jelaskan lebih lanjut tentang ini pada bagian berikutnya. Tetapi di foto-foto sebelah kanan, ini adalah Arsen. Arsen saat ini baru berulang tahun, tanggal 18 kemarin 8 bulan. Arsen ini kan masih bayi, gitu kan. Tetapi ternyata proses belajar itu sudah terjadi. Ya, pembelajaran yang menyenangkan dengan segala macam potret yang terbentuk di sini. Gitu ya. Jadi ada kegembiraan pada diri Arsen dan dia belajar terus gitu ya. Jadi saya melihatnya bagaimana belajar memegang, bagaimana belajar tersenyum, kemudian juga kebetulan ibunya itu juga memberikan kesempatan Arsen untuk pada saat makan itu dengan gayanya Arsen gitu kan ya, makan dengan ceremotan, dengan kotor nggak ada masalah gitu. Arsen belajar. Akhirnya dia bisa memasukkan makanan ke mulutnya gitu ya, kemudian bisa memegang remote dan ini maksa banget gitu mau pegang remote TV gitu kan, akhirnya kita ya berikan juga gitu ya dengan pengawasan. Nah ini 3-in-1 ini saya jelaskannya begini, mungkin sudah banyak ini kita lewatkan ya Ibu Bapak, ini sudah mungkin banyak yang tahu juga sih gitu, tapi perlu saya jelaskan gini, ada yang disebut dengan batang otak. Batang otak ini sifatnya bertahap ya. Jadi, jika anak dalam keadaan tertekan, takut, terancam, maka hanya batang otaknya saja yang bekerja. Jangan bilang dia bayi. Teriakan ayahnya marah sama ibunya. Teriakan kakaknya marah sama siapa lagi. Itu akan menyebabkan dia merasa takut, merasa nggak enjoy, nggak nyaman. Ya, nah dalam kondisi ini anak tidak dapat belajar dengan baik. Ya, Alarik itu sekarang sudah berusia 5 tahun. 4 tahun baru mau masuk ke taman kanak-kanak. Dia kemarin dari 2 tahun tuh sudah di kelompok bermain. Itu juga sama gitu. Jadi saya punya kumpulan video gitu yang saya bisa amati. Oh, ternyata anak itu akan belajar dengan senang hati, akan mengeksplor kalau dia sedang senang gitu. Ya. Kemudian jika anak sering mengalami kondisi ini yang tadi tertekan, takut, terancam, maka anak akan berkembang ke arah destruktif. Mereka akan menjadi anak yang pelawan, selalu fight, atau penakut, atau mengurung diri, flight. Nggak mau melakukan apa-apa.
gitu. Dan ini harus disampaikan kepada guru-guru kita dengan gaya, dengan ilustrasi yang bisa dipahami gitu. Karena kan saya sendiri mengalami ketika saya belajar tentang neuroscience gitu ya, walaupun sekarang juga terus belajar dan merasa ilmu ini apa sih sebetulnya gitu kan ya, itu juga agak sulit ya kalau diceritakan versinya di kedokteran, di keperawatan, di psikologi, apalagi di psikiatri gitu kan agak repot gitu. Tapi kita mencoba untuk mengedukasikan neuroscience itu sesuai dengan bidang kita. Berikutnya yang kedua. Izin Ibu dan Bapak tidak di slideshow karena agak berat sepertinya. Oke. Yang kedua, limbik. Ya, limbik itu sama dengan emosi. Dia berada di tengah-tengah otak manusia, gitu. Itu ada warna merah, gitu ya. Nah, di limbik atau sama dengan emosi inilah, ini dikenal sebagai tempat rasa sayang, gitu ya. Jika anak dalam kondisi aman, nyaman, dan menyenangkan, maka sistem limbiknya akan bekerja dengan baik. Ya, dalam kondisi ini anak dapat belajar dengan baik. Dan kondisi limbik yang baik inilah yang berhubungan dengan sistem memori jangka panjang, long term memory, sehingga peristiwa dengan muatan emosi tinggi akan mudah diingat, gitu. Jadi ada rasa cinta terhadap belajar, kemudian ketika dia mengalami peristiwa belajar itu nyaman gitu loh. Ya, bukan dengan dipaksa, tapi aman, nyaman, dan menyenangkan. Itu kuncinya. Sehingga apa yang dipelajari itu akan berkesan dan tertinggal lama di dalam long term memory. Jadi itu ada lagi teorinya tentang short term memory dan long term memory. Jadi short term memory itu lebih kepada proses pembelajaran, long term memory itu adalah peristiwa belajarnya. Jadi bagaimana proses pembelajaran, sekali lagi bukan hanya di dalam kelas, ruang-ruang kelas, tetapi pembelajaran dimanapun, ini kan harus tersimpan menjadi proses belajar, memori jangka panjang. Berikutnya, tempat berikutnya adalah korteks, tempat berpikir. Ya, nah ini dikenal dengan bagian kerja sekolah atau topinya berpikir. Jadi berpikir itu sebetulnya ya mungkin karena ciri dari otak itu adalah berpikir, maka bagian ini menjadi besar. Dan pusat berpikir itu ada di posisi yang warna biru ini. Ya, jika limbik menerima perasaan nyaman, limbik tadi emosi, menyenangkan, maka korteksnya akan berfungsi secara baik. Jika korteksnya dapat berfungsi dengan baik, maka ia akan berkembang menjadi anak yang cerdas. Nah, itulah Ibu dan Bapak yang disebut dengan 3-in-1 tadi gitu loh. Jangan batang otaknya terlalu bekerja banyak, karena batang otak itu akan membuat limbik tidak bekerja dengan baik. Kalau limbik tidak bekerja dengan baik, maka kemampuan berpikir anak juga terganggu. Bukan hanya anak sih, semua individu, semua manusia, termasuk kita. Begitu. Berikutnya, ini ada 4 lobus ya. Saya pikir nanti ini bisa dipelajari sendiri, karena di bagian bawah itu ada beberapa contoh stimulasi hasil dari penelitian. Tapi paling tidak kita mengenal ada lobus frontal, kemudian ada lobus temporal, ada lobus occipital, dan ada lobus parietal, kiri dan kanan. Masing-masing itu punya peran. Gitu. Jadi luar biasa memang otak manusia itu. Salah satu contoh, lobus frontal itu berhubungan dengan perencanaan untuk masa depan, pengambilan keputusan, pemecahan masalah. Itu adanya di posisi yang kuning ini, Ibu Bapak. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ya, Tuhan yang Maha Kuasa itu membangun sistem komputer tuh luar biasa gitu. Jadi saya, Masya Allah luar biasa gitu kan. Jadi sudah terbagi sistem-sistem ini dan sebetulnya kita tinggal menjalankan saja. Tetapi karena seringkali salah jalan itu tadi, ada yang ngambek karena batang otaknya terlalu bekerja. Sudah habis soalnya. Oh iya, sudah habis waktunya? Enggak, mohon maaf. Iya. Sudah jam 5 kurang, kita perlu waktu buat membahas.
Iya, oke, Ya, sebentar ya. Maaf tadi. Baru 25 menit sih kalau di jam saya, Mbak Yesi. Saya percepat ya. Iya, tolong ya. Iya. Ini tentang sel otak, Bapak dan Ibu. Ya, ini tentang sel otak, bla bla bla. Ya, saya hanya ingin memberikan gambaran ini, gitu ya. Jadi langsung kepada nilai-nilai edukasinya. Saat bermain, semua indera anak itu bekerja. Semua informasi yang ditangkap indera anak disampaikan ke otak sebagai satu rangsangan, sehingga sel-sel otak aktif berkembang membentuk perkawatan atau jaringan. Nah, ini yang saya katakan berkali-kali tadi, otak yang rimbun karena banyak perkawatan memiliki kemampuan yang baik. Jadi kalau otak anak itu sudah rimbun seperti sebuah pohon, maka aman sekali. Dan saya melihatnya 3 tahun pertama kehidupan anak. Untuk kesininya, baik itu Alarik ataupun Banu yang sudah lewat, karena Arsen kan belum ya, saya melihatnya lebih mudah gitu loh. Jadi bagaimana mereka berinteraksi dengan lingkungannya dalam arti belajar. Dan ini adalah cara individu belajar, saya skip. Kemudian ini ada faktor lingkungan yang mempengaruhi pembelajaran berbasis otak, yaitu lingkungan rumah, apa yang harus dilakukan di rumah, ya, lingkungan rumah yang penuh kasih sayang, rumah yang diperkaya dengan lingkungan hidup, ada multivitamin dan sebagainya, termasuk juga pembatasan melihat televisi, saya pikir itu juga perlu digaungkan. Kemudian ada lingkungan sekolah, ya, lingkungan sekolah yang aman, variasi metode dan sebagainya. Kemudian ada mimik ya, nada guru, mimik, gerakan dan sebagainya, itu membuat anak-anak itu menjadi terhipnotis juga dengan gurunya. Jadi guru usia dini itu nggak bisa yang biasa-biasa, harus luar biasa. Kadang-kadang dia menjadi seorang pantomim, kadang-kadang dia menjadi seorang penyanyi, kadang-kadang dia menjadi seorang aktor dan pemain peran lainnya. Gitu. Nah, kemudian ini, integrasi neuroscience sebagai suatu bentuk kekuatan bermain. Ibu dan Bapak, ini adalah hasil penelitian yang saya lakukan. Yang pertama, kekuatan bermain itu melalui terapi otak, saya menyebutnya. Apa yang dipaparkan di sini, ini adalah miliknya Prof. Jalaluddin Rahmat, gitu ya, almarhum. Tetapi saya memasukkan unsurnya nanti ke nilai edukasinya, gitu Ibu Bapak. Itu Ibu Bapak. Kekuatan bermain melalui terapi otak yaitu seimbangkan otak kanan dan kiri, otak besar. Seimbangkan otak depan dan otak belakang. Seimbangkan otak atas dan otak bawah. Itu pesan moralnya. Nah, sebagai seorang pendidikan, kita mau gimana nih? Bagaimana caranya seimbangkan otak kanan dan otak kiri, otak besar? Itu nggak akan bisa diserahkan kepada guru-guru, kepada tenaga educator kita, nggak bisa. Itu harus ada jembatan, dan jembatannya itu ada di ikat paudi ini. Semua harus berpikir bagaimana menyeimbangkan otak kanan dan otak kiri dengan membuat sebuah program kegiatan bermain. Oke. Berikutnya, kekuatan yang kedua, bermain dengan memaksimalkan kerja otak. Ya, ada tentang gambar diri, ada puas dan bahagia, ada rasa aman dan mengatasi kegagalan. Berikutnya, kekuatan bermain melalui aktivitas bergerak itu cerdas. Dan ini luar biasa. Saya menemukan banyak hal. Bahwa memang yang saya temukan, mohon maaf kalau Ibu dan Bapak juga punya penelitian lain, observasi longitudinal lain, gitu ya. Tapi saya menemukan bahwa anak usia dini bergerak itu cerdas, itulah cara mereka belajar. Dan itulah yang disukai oleh otak manusia. Oke, ini terakhir, kekuatan bermain berbasis neuroscience melalui program stimulasi edukasi. Saya bagi beberapa usia. Yang pertama ini program stimulasi berbasis neuroscience bagi anak usia lahir sampai dengan 2 tahun. Ini stimulasinya sederhana, mengangkat kepala untuk anak usia 3 bulan. Gitu ya, kemudian melalui kegiatan bermain dengan cermin, kemudian dengan tepukan, dengan semangat dan sebagainya, maka anak yang usia 3 bulan ini bisa terstimulasi mulai dari anak belum merespon dan belum mampu mengangkat kepala sampai terakhir itu anak mulai mengekspresikan wajah ketika diajak bercanda. Gitu kan, luar biasa ya, terjadi perubahan-perubahan tersebut. Kemudian ini stimulasi gerak kinestetik untuk anak usia 1 tahun.
kemudian program stimulasi berbasis neuroscience. Tadi Pak Kimat juga menunjukkan juga tentang Hopscotch. Hopscotch itu Enkle Bandung gitu ya. Jadi ini adalah program stimulasi juga. Kemudian ada program stimulasi berbasis neuroscience bagi anak usia 5-6 tahun. Dan terakhir saya ingin menunjukkan ini adalah program stimulasi yang sengaja dirancang gitu ya. Bergerak itu cerdas, ini adalah pembelajaran otak. Mari kita saksikan. Ada linguistiknya. Ada ikut perintah ya, atau lari. Kemudian kinestetiknya sudah kelihatan. Visual spasial, dia bisa membedakan bola kuning untuk keranjang kuning. Nanti itu ada satu peristiwa di mana salah masuk. Nah, dia pindahkan, gitu kan ya. Logika matematikanya tidak ada. Kemudian ada unsur intra dan interpersonal. Salah, gitu kan ya. Dan naturalis. Jadi intinya Ibu dan Bapak ternyata ketika kita merancang sebuah program kegiatan bermain itu harus aman, nyaman, menyenangkan, baru otak anak bisa bekerja dengan baik. Gitu. Dan ini bisa dilakukan, ini bisa ditularkan kepada guru-guru kita. Ini saya melakukan penelitian ini untuk Banu. Banu sekarang usianya sudah 17 tahun, November nanti. Berarti sekian lama. Sebetulnya sudah beberapa kali dalam proses itu ada sih ya sharing-sharing yang cukup banyak gitu ya. Tetapi sempat terhenti juga gitu ya. Ya mungkin kurang konsentrasi. Sekarang sih pengen lebih konsentrasi. Baik Ibu Bapak, terima kasih. Mohon apabila ingin mendapatkan informasi lebih lanjut dibuka YouTube-nya di AIMA KPAUD. AIMA itu singkatan dari Anak Indonesia Mandiri Maju dan Berkarakter PAUD. Kemudian ada emailnya juga halo.aima@gmail.com. Itu saja, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.